Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind and Brain Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kecemasan ya. Jadi kita tahu kecemasan itu dalam CBT, dalam Cognitive Behavior Therapy, itu ketika kita memprediksi masa depan itu buruk. Kita memprediksi masa depan itu pasti mengancam. The worst case scenario, atau ya tadi ya, biasa disebut katastrof. Jadi seakan-akan masa depan tuh cuma itu aja, cuma bahaya dan buruk dan mengancam buat kita baik secara fisik maupun psikis gitu ya. Kalau kita berada dalam situasi yang cemas, kita bisa coba mengingat ya, itu rasanya intens banget. Rasa emosinya intens banget, reaksi fisiknya intens banget, dan juga pikiran kita itu kelok banget. Apa ya? Terpreokupasi banget. Terkunci banget pada satu pikiran. Biasanya akan seperti itu. Sehingga susah buat kita keluar dari situ. Dan ingat kalau dari CBT, selalu frameworknya adalah bagaimana kita memaknai situasi. Bagaimana perspektif kita, bagaimana mindset kita, bagaimana belief system kita. Jadi, dan masalahnya pada saat kita lagi cemas, itu nggak kedetek tuh pikiran. Biasanya kedetek adalah reaksi fisik maupun emosinya. Emosinya pasti cemas atau worry atau takut ya. Itu yang kedetek. Susah buat kita mendetek kita punya pikiran apa sih pada saat itu? Apa sih yang kita maknai? Dan dari teori CBT, kenapa kita cemas? Udah pasti karena kita kaku tadi ya, udah dijelasin sebelumnya. Pikiran kita tuh terkunci pada satu, dan biasanya kita memprediksi bahwa kejadian yang akan datang akan buruk, akan sangat berbahaya, akan sangat mengancam buat kita secara fisik maupun psikis. Coba deh ingat-ingat lagi deh, buat teman-teman yang punya kesulitan dalam menghadapi anxiety-nya, cemasnya, coba ingat-ingat lagi, bener gak? Biasanya kita cuma terfokus sama fisik sama emosi kita aja. Sedangkan that's why bisa jadi itu jadi alasan kenapa kita susah keluar dari siklus itu. Karena kita belum masuk ke thoughts-nya, ke pikirannya, ke belief system-nya, ke pemaknaannya. Karena menurut CBT, justru pemaknaan itulah yang menyebabkan emosi. Ya gak? Mungkin saya ulang-ulang terus ini, tapi gak apa-apa, semakin sering diulang semakin nempel dalam pikiran kita. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Apa prediksi kita terhadap masa depan? Apa prediksi kita terhadap situasi itu? Benarkah kita membayangkan hal terburuk akan terjadi? Benarkah kita membayangkan the worst case scenario? Benarkah kita membayangkan bahwa benar masa depan itu adalah bahaya dan penuh ancaman buat kita? Coba deh. Coba take your time. Take a deep breath. Lalu coba tanya itu. Benar gak ya? Kalau memang iya, kurang lebih apa yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa ketika kita cemas, kita cenderung terpaku sama satu pikiran, kita cenderung terpaku sama satu mindset, satu pemaknaan yang seakan-akan pasti bahaya, pasti mengancam, pasti menakutkan. Ketika kita mau ketemu teman-teman kita, ketemu orang-orang baru, muncul dalam pikiran kita, nanti saya pasti akan dibully. Nanti mereka akan menilai saya tidak pantas, menilai saya jelek. Nanti pasti saya tidak akan diajak ngobrol. Nanti pasti saya akan dihina atau yang lainnya ya.
Contoh lainnya adalah ketika kita misalnya mau presentasi gitu atau mau perform. Muncul dalam pikiran kita prediksi-prediksi yang buruk dan penuh bahaya, penuh ancaman ya. Nanti kalau ngomong pasti salah, nanti kalau saya ngomong pasti dicecer, pasti saya dinilai jelek, pasti saya dibicarain sama mereka. Coba perhatikan, bukankah kita fokusnya itu pada hal-hal yang buruk saja? Coba tanyakan pada diri sendiri, benarkah kita cuma berpikir, memprediksi masa depan itu pasti buruk, pasti bahaya, pasti mengancam? Gitu ya. Dan kalau misalnya kita berada pada tahap itu, kita perlu melatih otak kita, melatih pikiran kita supaya membentuk cognitive muscle, supaya terbiasa pikiran kita melihat dari berbagai macam sudut pandang, berbagai macam sisi. Utamanya kalau misalnya dalam masalah kecemasan, terbiasa nih memandang dari nggak cuma dari the worst case scenario, tapi dari most possible skenario atau best skenario. Kita perlu melatih pikiran kita, otak kita untuk bisa melihat dari sudut pandang itu dan menghadirkan banyak opsi sehingga kita nggak terpaku sama satu prediksi tadi ya. Dan pastinya ini nggak mudah, dan pastinya ini butuh proses. Setiap orang punya learning journey yang berbeda-beda, perjalanan yang berbeda-beda untuk melalui sebuah proses. So, kalau teman-teman semua mengalami kesulitan, jangan ragu untuk cari bantuan. Jangan ragu untuk cari teman belajar sama psikolog, sama siapapun itu yang sekiranya teman-teman anggap dia mampu. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, likes, dan yang paling penting share sebanyak-banyaknya. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi banyak orang. Itu yang kita ingini gitu ya, kita inginkan gitu ya. Dan semoga juga ya bisa teman-teman terapkan buat diri sendiri. Oke, kalau begitu saya Firman Ramdhani, psikolog, undur diri. Sampai ketemu di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.